Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita sekalian kesehatan, sehingga kita semua dengan sehat walafiat sebagai orang-orang yang beriman, kita masih bisa menjalankan ibadah ini dengan sempurna, termasuk duduk-duduk kita dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal perbuatan kita dan menjadikan kita lebih baik dari hari-hari kemarin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dalam adabul ukhwah, adab persaudaraan di dalam agama kita Islam. Kita masuk pada poin yang ketiga, ya. Ikhtiyarul asdiqais salihin. Memilih, ikhtiar, memilih asdiqa, teman-teman, as-salihin, yang saleh, yang baik. Jadi adab di dalam persaudaraan atau pergaulan bersama sesaudara muslim kita, hendaknya kita memilih teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Karena bagaimanapun teman itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi baik dan buruknya perilaku kita. Makanya hal ini juga menjadi perhatian di dalam agama kita, yang menginginkan kita semua lebih baik, kita menjadi baik. Tentu baik dalam pandangan Islam, baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, baik yang dengannya kita akan mengambil banyak pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang baik. Rawat Tirmidzi wa qala hasanun gharibun. Telah meriwayatkan Imam Tirmidzi dan ia mengatakan hadis ini hadis hasan gharib. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu, seseorang itu ala dini khalilihi, sesuai dengan agama teman dekatnya, dengan kekasihnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Falyandur, maka hendaknya dia memperhatikan, dia melihat, ahadukum, salah satu dari kalian, falyandur ahadukum, maka hendaknya salah satu daripada kalian ini melihat, memperhatikan, man yukhalil, man orang, yukhalil yang menjadi temannya, atau kepada siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Jadi inilah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang harus kita pergauli dengan baik, semua orang kita pergauli. Akan tetapi untuk menjadi teman yang akrab, teman dekat, maka kita harus memilih. Ya, kita harus memilih sebagaimana diperintahkan Rasulullah, harus memilih. Karena sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW ini, bahwasanya teman itu akan dipengaruhi oleh temannya. Baik agamanya seorang itu tergantung dengan baik atau buruknya agama teman dekatnya.
Maka disinilah kita disuruh memperhatikan siapa yang akan menjadi teman kita ini. Jadi ada sebuah ungkapan as-sahibus sahib, bahwasanya teman itu mempengaruhi. Memang kadang-kadang tidak mempengaruhi secara langsung, tetapi dari perilakunya itu bisa mempengaruhi pada temannya. Seorang wanita yang berteman dengan wanita lain yang suka ngerumpi, maka yang asalnya mungkin dia tidak suka ngerumpi akan menjadi senang rumpi. Seorang wanita yang asalnya mungkin berat di dalam memakai hijab, menutup auratnya, tapi karena temannya adalah teman-teman yang setiap harinya menutup hijab, menutup auratnya dengan hijabnya, maka itu akan terasa mudah untuk memakai hijab sebagaimana temannya, walaupun temannya mungkin tidak menyuruhnya atau mempengaruhinya. Itulah fungsinya teman. Ya, itulah pengaruh dari teman. Kadang-kadang ada orang yang ketangkap mencuri, yang kadang orang heran kok bisa dia mencuri ya, padahal selama ini dia baik-baik saja. Ternyata ketika diinterogasi karena diajak temannya. Gak enak dengan temannya, mau nolak gak enak. Nah, gitu. Sekali lagi karena teman. Seseorang bisa baik agamanya karena punya teman-teman yang baik agama. Seorang yang menjadi buruk agamanya karena teman-temannya yang buruk. Ada di antara kita ini yang masih ketika masih jejaka, belum punya istri atau belum punya suami. Seorang laki-laki belum punya istri ini, jejaka ini, jomblo ini, rajin sekali ke masjid. Sholat 5 waktu tidak pernah telat. Bahkan kadang azan, ngaji juga demikian, rajin sekali. Tetapi setelah dia punya istri dan bergaul dengan istrinya, ternyata kebiasaan-kebiasaan yang baik itu menjadi luntur karena teman, yaitu istrinya. Ya, istri kan teman, bahkan teman dekat itu istri, teman tidur juga soalnya, ya kan? Makanya disuruh memilih, gitu ya. Suruh memilih teman, termasuk memilih istri kan suruh memilih. Wanita itu dinikahi karena empat hal kata Rasulullah. Li jamaliha karena cantiknya, wali nasabiha karena nasabnya, wali maliha karena harta bendanya, wali diniha juga karena agamanya. Tapi Nabi menyuruh apa? Pilihlah agamanya. Saya kamu akan selamat. Karena teman, istri itu adalah teman dekat, bahkan teman dekat. Begitu pula seorang wanita sebaliknya. Asal waktu gadisnya belum punya suami begitu rajin, bahkan menutup aurat gitu. Tapi setelah punya suami nggak pernah hadir lagi dalam majelis. Kemudian auratnya, jilbabnya mulai mengecil sampai berani keluar rumah tanpa pakai jilbab. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Ada seorang teman Facebook. Teman juga. Jadi dia dikenalkan sama saya gitu. Karena mungkin suka minta nasihat atau apa, seorang wanita. Nasihat. Kemudian jangan tanya saya, tanya saja sama ini orang ini gitu kan. Akhirnya minta pertemanan dengan saya lihat teman-temannya, teman-teman kita, saya teman. Dia kerja di Hong Kong, TKW Hong Kong, dan sepertinya di TKW Hong Kong punya peluang untuk belajar. Di sana dia kenal dakwah ini, ya di sana kenal dakwah ini, suka kajian, sampai kenal ustadz di Al-Furqon gitu, Ustadz Anwari gitu. Bagus. Dia menyukai teman kita di Facebook, tapi teman kita nggak suka gitu. Akhirnya oleh orang tuanya dia dinikahkan dengan pilihan orang tuanya, yang teman Facebooknya juga satu kampung. Padahal di Facebook itu suka berdebat
dengan si laki-laki itu, karena memang beda ngajinya. Beda ngajinya. Yang laki-laki dari pondok, dari Mojokerto sana. Gitu. Akhirnya qadarullah sama orang tuanya dinikahkan sama laki-laki itu, yang mungkin kurang disukainya. Gitu. Secara manhajnya kurang suka. Tapi bagaimana lagi? Yang dulu asalnya pulang dari Hong Kong ikut dauro, ikut dan sebagainya, gitu. Bahkan main ke Al Furqon, gitu. Belikan jilbab ke teman di tetangganya, kasih. Setelah menikah sekarang ini kabarnya malah kadang-kadang keluar rumah lepas jilbab, ya, karena teman, suami lagi, imamnya lagi yang tidak mendukung. Maka secara kesimpulan teman itu sangat mempengaruhi, dan karenanya kita disuruh memilih dalam berteman, khususnya teman dekat ya. Karena bagaimanapun kita sangat menjaga agama kita ini. Karena yang menyelamatkan kita kelak di akhirat ya karena agama yang kita bawa. Bukan karena kebaikan dunia, tapi kebaikan agama. Makanya ini jadi perhatian, dan demikian pula orang tua. Ketika mencarikan teman dengan anak-anaknya harus perhatikan ini teman anaknya berteman dengan siapa. Jangan sampai salah pergaulan. Anaknya seorang ustadz tiba-tiba lepas ikut anak pang padahal wanita. Ketika pulang ditekan tambah kabur. Ya, ini mungkin awal-awalnya mungkin kurang diperhatikan bagaimana dia berteman. Mungkin sudah termakan dengan umumnya omongan-omongan orang sekarang. Wis gede, saiki ora zamane Siti Nurbaya, saiki macam-macam. Ucapan-ucapan seperti itu sehingga kita orang tua longgar dengan anak-anak kita, bagaimana mereka bergaul, ya kepada dengan siapa dia bergaul, apa kebiasaan yang dilakukan dan sebagainya, kita kurang ketat seperti orang-orang tua kita dahulu. Ya, kita kurang ketat sebagaimana orang-orang tua kita dahulu mengetati kita. Karena pandangannya sudah berubah, zaman sudah berubah. Takut dicemooh orang kalau kita terlalu ketat dengan anak dan sebagainya. Apalagi ada undang-undang perlindungan anak gitu. Kalau nyepeti anak bisa, ini kan sebagainya, bisa kena undang-undang itu dilaporkan anaknya gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Tirmizi juga meriwayatkan, rawat Tirmizi wa hasanahu al-Baghawi. Imam Tirmizi meriwayatkan dan Imam al-Baghawi menghasankan hadis ini. An Abi Sa'id radhiyallahu an, dari Abu Sa'id radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Annahu, bahwasanya dia sami'a pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah bersahabat illa mu'minan, kecuali dengan orang yang beriman. Wala yakul ta'amaka, dan janganlah yakul makan ta'amaka, makananmu, illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Jadi Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita sekalian agar kita betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Di dalam mencari teman karena teman itu mempengaruhi, maka kata beliau, la tusahib illa mu'minan, janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jadi kalau kita memilih dengan sahabat, bersahabatlah dan pilihlah sahabat yang beriman. Dan ternyata wasiat seperti ini, jangan seperti ini, tidak diperhatikan dengan kaum muslimin. Sehingga ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi lebih senang bersahabat dengan orang kafir daripada sesama mukmin. Banyak tuh seperti itu. Lebih senang main di gereja daripada main di masjid. Lebih senang berdakwah di gereja daripada duduk di masjid. Yang tentu saja kalau di sana kan temannya dengan teman-teman seperti itu. Beda dengan di masjid. Makanya pasti orang-orang yang beriman. Maka jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita,
Ya. Janganlah bersahabat kecuali dengan sahabat orang-orang yang beriman, karena agama itu mempengaruhi. Bagaimanapun kuatnya seseorang di dalam memegang agama ini, kalau pergaulannya dengan pergaulan orang-orang yang tidak beriman, maka sedikit banyak dia akan longgar dalam memegang agama, memegang prinsip-prinsip agamanya, termasuk walak dan baroknya tentunya. Dengan orang-orang kafir yang seharusnya barok menjadi setengah baroknya, atau bahkan menjadi walak berikan kepadanya. Dengan orang yang beriman malah gualak gitu, malah barok gitu. Ini kan aneh gitu. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah makan makananmu kecuali yang bertakwa. Karena apa? Makanan yang dimakan orang yang bertakwa akan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Berbeda dengan makanan kita kalau dimakan oleh orang yang jahat, yang buruk. Tentu akan digunakan energi yang didapat dari makanan itu untuk keburukan-keburukan. Kalau makanan-makanan kita berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, kita bisa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jariyahnya. Karena orang-orang yang baik tadi akan menggunakan energinya untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, gitu, untuk mengaji, untuk membantu orang-orang yang lemah, dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan yang banyak ini. Maka hal-hal seperti ini juga perlu kita perhatikan. Apakah nggak boleh kita berikan kepada makan orang kafir? Boleh. Ya, boleh. Nyatanya sahabat memberikan apa kemarin? Tamar. Kurma. Yang kita baca kemarin hadisnya itu loh. Ketika disembelihkan kambing kepada tetangganya yang Yahudi. Tetangganya yang Yahudi. Apakah tetangga kita Yahudi sudah kita berikan, sudah kamu berikan? Bilang kepada keluarganya seperti itu. Artinya boleh kita memberikan makanan kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang yang bertakwa hendaknya kita lebih utamakan. Ya, lebih kita utamakan. Lebih sering kita berikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa daripada orang yang tidak beriman atau bertakwa. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan teman-teman yang kafir, yang tidak bertakwa, yang tidak beriman, boleh. Tetapi prioritas utama adalah teman-teman yang beriman, teman-teman yang bertakwa. Jangan sampai menjadikan teman orang-orang yang tidak beriman dan meninggalkan teman-teman yang beriman. Cinta kepada orang-orang yang tidak beriman, kurang cintanya kepada orang-orang yang beriman. Lebih membela orang-orang yang tidak beriman daripada membela orang-orang beriman. Boleh kita berteman dengan orang lain, siapapun boleh kita berteman, kenal dengan mereka, bergaul dengan mereka. Tapi untuk menjadi teman yang akrab, ya, sampai makan makanan kita, gitu sebagainya, sebaiknya kita memilih teman yang baik, yang beriman, yang bertakwa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, cekak cingkrannya di dalam masalah teman, karena ini pengaruh kepada agama kita, maka hendaknya kita memperhatikan, kita memilih siapa yang akan menjadi teman akrab kita. Paling tidak kalau kita tidak berteman dengan teman-teman yang buruk, kan tidak ada pakewu, gitu. Karena teman yang buruk tentu akan, walaupun tidak mengajak kepada kita nawani, mendem, mawani dan sebagainya, tapi karena dia akrab dengan kita, gitu, kita merasa nggak enak, gitu, untuk tidak sekali-kali nyoba kok sawangani dengan teman itu. Nah, kalau kita tidak akrab dengan mereka, akrab dengan yang baik, ya minimalnya tidak merasa nggak enak tadi, gitu, karena memang kita tidak bergaul dengan mereka. Yang keempat, al-ibti'adu
an musahibatil asrari. Al-ibtiad menjauhi an musahibatil asrar, dari pertemanan yang buruk, dari teman-teman yang buruk. Jadi menjauhi teman-teman yang buruk, yang tidak baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulah. La tajidu qauman, tidak akan kamu dapati sekelompok orang, yu'minuna billahi, yang mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, yuwaduna, mereka saling mencintai, saling cinta, man hadallaha wa rasulah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Man hada, orang yang menentang Allah wa rasulah, dan rasulnya. Tidak akan kamu berdapati ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu saling mencintai, saling menyayangi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Orang kafir. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, menentang. Suruh masuk Islam enggak mau. Orang teman-teman yang buruk, yang enggak sholat, disuruh sholat oleh Allah enggak mau, menentang, berengkel. Suruh puasa enggak mau, suruh menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, dia malah lakukan. Ikan greget wong. Makanya bisa berteman, saling mencintai itu kan karena saking akrabnya, saking dekatnya. Maka Allah menyindir, tidak akan kamu dapati ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, bergaul tetap bergaul biasa, tapi tidak ada cinta dengan kita. Ya. Tidak ada rasa membela dan sebagainya. Yang ada adalah memberikan haknya sebagai tetangga mungkin, sebagai kerabat mungkin. Tapi untuk dekat, untuk cinta dan sebagainya, ya kata Allah tidak kamu dapati. Berarti jangan, kan begitu. Kamu kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, namanya cinta itu ya membela, perhatian, kan begitu cinta. Mengikuti dua orang kekasih yang saling mencintai, maka dia akan selalu perhatian satu dengan duanya, satu dengan satunya. Ya, malam-malam di SMS, sudah makan belum sayang? Karena perhatian. Kalau pacarannya Islami, ya, SMS-nya beda lagi. Sudah salat tahajud belum? Gitu. Ayo puasa Senin Kemis. Gitu. Perhatian, karena saling mencintai. Gitu. Membela, nggak mau orang kekasihnya diolok-olok. Janganlah pacarmu kok ya elek ngono kene ya akeh nek ngono sak model. Dibelani gitu. Iku gak elek, manis iku. Jadi belani, diikuti. Cinta selalu mengikuti yang dicintainya. Orang karena cinta dengan anak-anak pang, maka dia akan tiru gayanya, dibolongi kupingnya dan sebagainya. Seorang wanita yang cinta dengan wanita yang lainnya, ya, bukan cinta dalam arti syahwat, ini bukan kelainan, tapi senang wanita. Karena mengidolakan wanita-wanita kafir, maka dia akan meniru pakaiannya, meniru gayanya, meniru omongannya, meniru rambutnya, gitu. Ya karena cinta. Ya, itu nggak mungkin terjadi antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Model-model cinta seperti itu, saling mencintai seperti itu dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka ini ada sebagai peringatan untuk kita.
Tidak akan kamu dapati sekelompok orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka saling mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti' dan janganlah kamu mengikuti, janganlah kamu taati man aghfalna qalbahu, man aghfalna, orang yang aghfalna kami tutup, qalbahu hatinya, an dzikrina dari mengingat kami, kata Allah, wattaba'a hawahu dan dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furuta dan adalah permasalahannya adalah melewati batas. Perkara dia itu melewati batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang telah Allah tutup hatinya sehingga jauh dari nilai-nilai agama. Sehingga berat di dalam menjalankan nilai-nilai agama. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tutup, maka siapakah yang mampu membukanya? Kecuali hanya Allah sendiri. Kalau ada kebaikan, begitu sulitnya dia, begitu beratnya dia melakukan atau mengikutinya atau mendengarkan bahkan. Tapi begitu ada keburukan, begitu cepatnya dia merespon. Dan hatinya sudah ditutup dari kebaikan-kebaikan Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar adzan, bukan hanya dalam satu masjid, banyak masjid di sekitar musola dan masjid, semua adzan memanggil dia, nggak ada sedikit pun ya hatinya tergerak merasa dipanggil. Tapi orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika jauh di negeri atau di daerah yang tidak ada adzannya, begitu rindunya dan sangat menginginkan mendengar adzan seperti di kampungnya dahulu. Ada seorang teman atau tetangga tepatnya yang kerja jauh di sana di daerah NTT. Dia cerita sama saya, ketika di sana dia begitu rindunya mendengar adzan. Sampai kemudian karena dia Allah buka hatinya, ya Allah buka hatinya. Dia cerita, padahal saya di rumah, Pak. Jenengan ngerti sendiri. Sana adzan, tiap hari dengar adzan. Malah tak tinggal ngombe. Waktu aku dek kono, masa Allah, kok rasanya gimana gitu, gak krungu adzan gitu. Sampai saya ngono ya, nyater sepeda, nyantar ojek. Itu nyater itu 100.000 untuk sampai di kampung Bugis. Hanya untuk Jumatan katanya. Hanya ingin mendengar adzan dan mengikuti sholat Jumat. Dalam bayang-bayang ancaman dipecat dari kerjanya. Gak peduli, saking menggebu-gebunya dia. Ketika mendengar adzan, katanya dia menangis terseduh-seduh. Padahal ketika di rumah, gitu, Allah tutup hatinya, belum buka hatinya, krungu adzan musola kono tiap RT kan ada nih musola, tidak tersentuh sama sekali, tidak tersentuh sama sekali. Bahkan menurut dia malah tak tinggal mendem, saking ngono gitu. Tapi hidayah itu ternyata berat jaganya. Ketika sampai di rumah gitu, akhirnya kita hanya menyarankan ikut ngaji karena kita nggak bisa selalu menemaninya. Sudah sih kita ingatkan, hidayah itu berat jaganya. Ya, sama di sana dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah itu, ada rasa kerinduan dan sebagainya. Sama harus jaga itu, harus syukuri dan menjaganya. Jangan lepaskan. Ketika di rumah ada ikut rutin ngaji, alhamdulillah gitu. Akhirnya pun karena berteman dengan teman yang tidak ngajinan, ya, budal amen gitu. Ya, setengah ulan balik pulang sudah mulai berat untuk mengaji. Karena teman-temannya di sana mungkin gak ada ngaji.
Kalau orang yang suka ngaji masih menjaga ngajinya, di tempat di mana saja dia akan cari tempat ngaji. Ya, kalau seandainya antum sekalian ini mungkin pindah ke daerah mana gitu, pasti yang dicari karena sadarkan pengaruh temannya akan dicari teman-teman yang ngaji. Dulu waktu kita masih di partai, ketika di Bandung cari mana nih sekretariatnya partai ini, nah, gitu kan. Kalau sekarang beda cara dicarinya gitu. Kita ingin berteman dengan teman-teman yang sama dengan kita gitu. Ya. Jangan sampai kita salah teman. Amin. Pulang gak ngaji. Sukan aku Pak, suwe gak ngaji. Ya gak apa-apa ya barengan. Api budal. Wis ono wae barengan. Ya berat. Ada juga teman-teman yang datang kita dicegat, kita pulang ngaji dicegat. Pak, aku pengen tobat Pak, gitu. Aku pengen tobat dalam keadaan mendem, pengen tobat. Ini zaman pengen tobat ya syaratnya tobat itu iki gitu. Saya kira sholat gitu, tobat kalau nggak sholat ya sholat. Aku cek mendem kok. Teman dah zaman sekuat pengen tobat itu abot aku. Wis akeh tunggali gitu ya. Wis akeh tunggali gitu. Datang ke kita ingin tobat ikut ngaji itu berguguran. Itu dia gak kuat-kuat bener gitu ya. Sampai ada juga yang kita minta izinkan kepada istrinya karena sudah sangat tidak dipercaya sama istri katanya dia. Jadi kita ajak ngaji, ayo ngaji. Karena hanya itu yang bisa kita berikan. Ya, ilmu itu yang akan menjaganya. Maka kita ajak ngaji. Ayo kita ngaji. Aku ngaji gak ngarep percaya bojoku Pak. Aku ngene iki metu wis gak percaya. Ngomong apa nang masjid dulu gak percaya. Nah, sepolamu dhewe Pak ngene gitu. Ya, janji apa ngomong apa nang masjid dadak nok ombenan kono ya bener kok gak percaya. Wis saya tak baturi. Tak izin bojone, tak izin Pak. Gitu. Tak kandhani dina iki bojomu tak ajak ngaji ya. Piye kau? Bojone setengah gak percaya. Engko dah apa keliru dalane Pak gitu. Sekak konjoni ya. Oh yes. Tapi ya ngono. Makanya bilang ini sampean pengen tobat, temenan tobat gitu loh. Abot jangan itu tobat. Nemokno hidayah itu gampang, tapi jogone iku abot. Kita bisa ngaji sekarang ini karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini antum gak sungguh-sungguh jogo. Hatinya ikhlasnya. Nanti dengan ada gesekan-gesekan sedikit dan sebagainya iso luntur. Apalagi berteman dengan teman-teman yang gak ngaji, iso gak ngaji. Ya iso gak ngaji. Yang asalnya sudah meninggalkan rokok bisa jadi rokokan lagi. Kalau salah berteman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita karena kebaikan dari Allah yang menginginkan kebaikan untuk kita sekalian. Maka kembali kepada usaha kita. Ya, kembali kepada usaha kita. Allah Subhanahu wa taala telah banyak dalam beberapa ayat memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang baik. Di antaranya adalah surat Al-Luqman ini, wattabi sabila man anaba ilayya. Wattabi dan ikutilah sabila jalan man anaba ilayya. Orang yang bertaubat kepada aku. Sudah ngerti dalane ngaji ku rono gitu. Masjid ku ngetan rono, lha ngono iso belok ngidul. Gitu. Ada gitu. Dulu waktu kita ngaji di rumah gitu, ada yang dipasrahkan ngaji, ikut suruh ngaji kepada kita, tapi selalu beloke nang nggone PS-an. Akhirnya Mbak Yuni telepon, ngaji gak ngaji, sesuk ketemu nih dek kono terus saya gitu. Gitu. Terus ngerti dalane tapi belok karena temannya, ya karena teman pula. Maka kata Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti jalannya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahihaini an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Abi Musa radhiyallahu an, dari Abu Musa radhiyallahu an. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i kamathali sahibil miski wa kiril haddad la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi aw tajidu rihahu wa kirul haddadi yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu min rihan khabitha. Rasulullah SAW bersabda, masalul jalisi, perumpamaan teman duduk, as-salihi yang soleh, perumpamaan teman yang baik, wal jalisus su'i, dan teman yang buruk, teman cangkruk yang buruk. Kama sali sahibil misk, seperti perumpamaan sahibil misk, orang penjual minyak wangi. Wakiril haddad, dengan pandai besi, orang yang buat pekerjaannya buat gaman. La ya'damuka min sahibil misk, tidak merugikanmu min sahibil misk, dari penjual minyak wangi. Imma tashtarihi, bisa jadi engkau membelinya, membeli minyak wanginya, au tajidu rihahu, atau engkau mendapati baunya. Ya, bisa jadi kamu membeli minyak wangi, dapat wangi dengan membeli minyak wangi. Au tajidu rihahu, atau engkau mendapati baunya. Wakirul haddadi, dan pandai besi itu yuhriku badanaka, bisa jadi membakar badanmu. Au thawbaka, atau pakaianmu. Au tajidu minhu rihan khabitha, atau engkau mendapati darinya bau yang sangit, yang buruk. Rasulullah SAW menggambarkan teman yang baik dengan teman yang buruk, karena sekali lagi teman itu sangat mempengaruhi. Ya, kadang-kadang orang belum nggak kenal, ya, nggak kenal dukun, karena berteman dengan teman-teman yang suka dukun, akhirnya kenal dukun kono, malah kenal kabeh, gitu, karena temannya. Begitu pula kenal tempat-tempat maksiat karena temannya, dan sebaliknya. Ada orang yang asalnya nggak kenal tempat-tempat yang baik menjadi kenal tempat-tempat yang baik, kenal dengan teman-teman yang baik karena juga temannya. Maka kata Rasulullah SAW membandingkan antara pertemanan dengan teman yang baik dengan yang buruk itu seperti, kalau berteman dengan teman yang baik itu seperti kita ketemu dengan tukang minyak wangi. Tukang minyak wangi. Dengan tukang minyak wangi bisa saja kita membeli minyak wanginya, tidak ada ruginya beli minyak wangi. Kita menjadi harum badannya, kita mendapatkan pahala dengan memakainya untuk sholat. Kita tidak mengganggu teman yang lainnya dengan minyak wangi kita yang kita beli. Kita juga memberikan manfaat kepada penjualnya dengan membeli dagangannya. Kalaupun kita tidak membelinya, kata Rasulullah, kita juga mencium bau harumnya. Sama nganggo minyak wangi, ora mau ketepaan ketemu wong dodol minyak wangi gitu. Jeceran sampai cak uat gitu mau. Jadi makanya ketemu sana pun minyak wangi. Dan biasanya orang penjual minyak wangi itu mesti ngoleskan minyak wanginya. Seperti penjual buah-buahan, maka dia akan membuka untuk dicicipi. Ketika orang menjual minyak wangi bisa dioleskan. Dan ada satu kebiasaan orang penjual minyak wangi itu, berikan bonus minyak wangi. Dan itu ternyata baru saya perhatikan. Jadi ada kebiasaan baik dari penjual minyak wangi, ketika kita membeli minyak wangi itu dikasih bonus. Tidak sekedar dicicipi, dikasih botol saiki, botol cilik 5 mili atau apa. Saya 3 kali beli minyak wangi itu dapat bonus terus. Malah bonusnya lebih banyak. Ketika beli online itu bonusnya 9 botol kecil-kecil. Yang kemarin dapat bonus 3 mili minyak karpet Nabawi.
kita hadiahkan takmir. Kita kasihkan. Yang sebelumnya apa kemarin itu ya? Enggak tahu namanya saya. Enggak tahu namanya. Jadi ternyata ada kebiasaan dan memang ada hadis dari Rasulullah SAW, kita tidak boleh menolak ketika diberi minyak wangi, tidak boleh kan ya. Dan minyak wangi itu adalah satu yang dari dua yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW, Nabi kita panutan kita itu menyintai wanita dan juga minyak wangi. Minyak wangi. Lumayan oleh sponsor. Jadi salah satu yang disukai oleh Rasulullah SAW itu memakai minyak wangi, memakai minyak wangi. Dan itu kita pakai ketika mau Jumatan, kan disunahkan kita pakai minyak wangi ketika Jumatan, termasuk ketika kita mau ke masjid, gitu ya. Kita menjaga dari bau kita agar tidak mengganggu dengan teman yang lainnya. Tapi kadang-kadang kita pakai minyak wangi terus sebelah kita malah watuk-watuk. Mungkin kita pakainya terlalu banyak gitu. Ya masalahnya kok anyep-anyep ini irungnya buntu tadi nggak ini rodo akeh. Ternyata kita baru menyadari ketika sholat gitu sebelah watuk-watuk. Atau mungkin seliranya beda ya, selera minyak wanginya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu perbandingan yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Jadi kalaupun kita tidak membeli minyak wangi, maka kita mendapatkan bau harumnya. Jadi tukang minyak wangi biasanya ngoles-ngoleskan gitu tangannya, gitu. Bahkan kadang-kadang berikan hadiah. Dan perbandingannya dengan teman yang tidak baik, maka seperti pandai besi. Kita berada di dekat dengan pandai besi, orang yang mengaduk-ngaduk api untuk membuat panas, untuk dipakai untuk melelehkan besi agar supaya bisa dibentuk menjadi pisau, menjadi arit, menjadi caluk dan lain sebagainya. Gitu. Ya, kata Rasulullah SAW, bisa jadi kita kecipratan apinya sehingga membakar tubuh kita atau pakaian kita. Kalau kita berdekat-dekatan dengan tukang pandai besi. Ibaratnya dengan teman yang buruk itu seperti itu. Bisa jadi dia akan membakar tubuh kita karena mengajak kepada neraka, mempengaruhi perbuatan kita yang merugikan, bukan diri sendiri, merugikan orang lain. Bisa jadi kalaupun kita tidak kecipratan apinya sehingga membakar tubuh dan pakaian kita, minimalnya kita mencium baunya yang tidak baik. Begitu pula berteman dengan teman yang tidak baik. Sama berteman dengan pencuri. Walaupun antum tidak mencuri, maka orang katakan konconi pencuri. Kena ambune jian gitu. Ya, kena ambune. Berteman dengan tukang-tukang, gaulnya dengan pelaku-pelaku riba, ya kena ciprati riba. Ya, kena ciprati riba. Minimal tidak mangan hasil riba. Konconan itu kan tukang riba, ngopi dengan tukang riba dibayari. Seperti itulah kita akan mencium baunya yang tidak sedap. Orang mengatakan kita berteman dengan teman yang baik itu, teman yang buruk itu pengaruhnya seperti itu. Makanya kadang-kadang orang itu dia merasa tidak baik, dia mencoba mengenal dengan teman-teman yang baik. Wah, itu temanku, wah itu dulu sekelas mbak aku dan sebagainya disebut. Padahal tidak dalam satu majelis sukanya, majelisnya berbeda. Tapi kita suka dompleng kebaikannya. Oh, itu temanku waktu sekolah. Biar awak dewe turu biasa karonan, sandalnya gentenan, kelambi gentenan. Saya akrabi menunjukkan gitu. Ben kita juga mampu kena ambune kebaikan dia. Tapi koncone welek gak tahu diakoni. Koncone kiri gak tahu diakoni gitu. Nah, itulah seperti itu. Perbandingan antara teman yang baik dan teman yang buruk. Minimalnya kita mencium baunya. Ya, tercium baunya yang tidak baik atau baunya yang baik. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mulazamatul haya'i fi ta'amuli ma'al ikhwani. Mulazamatu
menjaga al-haya, rasa malu, fi ta'amuli ma'al ikhwan, di dalam bermuamalah dengan saudara muslim, bergaul dengan saudara muslim. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, fa fi sahihaini, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu, iman itu, bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 70 atau 60 cabang. Bid'un itu jumlah 3 sampai 10. Itu namanya bid'un. Iman itu mempunyai sab'un 70, bid'un hitungan 3 sampai 10. Au bid'un wasituna, atau 60 bagian syu'batun, cabang. Fa afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang paling utama dari cabang iman, yang paling tinggi, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya dari cabang iman adalah imatatul adza anit tariqi, menyingkirkan al-adza, gangguan, anit tariqi, dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu syu'batun, satu cabang, minal imani, dari iman. Dari sini dibawakan oleh mu'alif, oleh penulis, agar kita menjaga rasa malu di dalam bergaul dengan teman-teman kita, ya, sesama kaum muslimin. Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan iman, keimanan itu banyak cabangnya. Ada 70 sampai 60 sampai 70 cabang. 60 atau 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah suatu kalimat yang akan dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Ya Allah, semua hambamu biasa mengucapkan seperti itu. Maksudnya Nabi Musa minta yang lain daripada yang lain. Dan manusiawi, manusia itu memang menginginkan lebih daripada yang lainnya. Semua hambamu biasa dengan kalimat itu. Kullu ibadika yaquluna hadza. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, law anna samawati sab'ah wal ardhina sab'ah wa amirahunna ghairi fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ukhra malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, kalau sekiranya la ilaha illallah itu ditaruh dalam suatu timbangan, kemudian langit dan bumi, dengan langit dengan 7 lapis langit, dan seluruh penghuninya, demikian pula bumi dengan seluruh penghuninya, ditaruh dalam satu timbangan, langit dengan 7 langit dengan seluruh penghuninya selain aku, dan 7 bumi dengan seluruh penghuninya,
Ditaruh dalam satu timbangan, kata Allah, malat bihina la ilaha illallah. Niscaya akan lebih berat, condong berat timbangan yang ada la ilaha illallah. Dan menunjukkan kalimat la ilaha illallah itu nilainya luar biasa. Ya, nilainya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan siapa yang bisa mengucapkan sebelum dia meninggal dunia, mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah, dia masuk surga. Kalimat luar biasa. Mungkin dia belum beramal apa-apa dan sebagainya, baru masuk Islam, tiba-tiba meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Dan ternyata itu tidak gampang. Ya, itu tidak gampang. Orang yang tiap hari membaca la ilaha illallah dan sebagainya, ternyata ketika meninggal dunia juga tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Banyak seperti itu. Jadi menunjukkan akan beratnya nilai dari la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah ini adalah inti dari dakwah seluruh nabi dan rasul. Di mana mereka semua menyerukan agar menetapkan Allah sebagai sesembahan satu-satunya dan meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kata Allah. Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya agar ila nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Dalam ayat yang lain akan mereka mendakwahkan atau menyampaikan kepada umatnya, ani ibudullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Itu adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha, meniadakan segala macam yang disembah. Ya, bahwasanya selain Allah yang disembah, macam-macam yang disembah itu tidak benar. Kemudian illallah itu menetapkan hanya Allah satu-satunya yang hak, yang benar untuk disembah. Ani ibudullah, sembahlah Allah, itu adalah menetapkan hanya Allah yang disembah. Wajtanibut taghut adalah makna la ilaha, menjauhi segala sesembahannya. Sesembahan itu tidak hak. Satu kalimat yang dengan kalimat itu seseorang yang asalnya kafir menjadi seorang muslim. Hanya dengan kalimat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang asalnya kafir menjadi seorang muslim. Yang asalnya dia melakukan keburukan-keburukan, semuanya terhapus sebelum Islamnya. Dengan kalimat itu, ya, dengan kalimat itu dia menjadi seorang muslim. Dengan kalimat itu perbuatan-perbuatan buruknya dulu sebelum masuk Islam Allah hapuskan. Luar biasa, ya, luar biasa kalimat ini berarti bagi yang bisa merealisasikan. Itulah iman. Kalimat la ilaha illallah yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim, kalimat itu. Maka ini cabang iman yang paling tinggi, yang paling luar biasa, yang hendaknya kita bisa merealisasikan kandungan dari kalimat la ilaha illallah ini, karena itu menunjukkan akan keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza, dan yang paling rendah dari cabang keimanan itu menyingkirkan duri di jalanan. Orang yang paling beriman, orang yang paling rendah imannya, ketika mendapati ada gangguan di jalan, itu akan berusaha menyingkirkan. Nah, ini ganggu wong ini, itu singkirkan. Yang menggerakkan itu adalah imannya. Tapi kadang-kadang kita heran, gitu. Ada orang yang ngaku beriman, ya wis salat ya apa gitu, malah senengane ganggu nang dalan. Ya kadang-kadang cangkruan cuit-cuit, cewek-cewek cuit, ya ono yang ngono ya. Kadang-kadang opo wae disele dalan sehingga ganggu orang jalan. Kadang dalan digerowoki, kadang-kadang ditumbuk-tumbuki gitu.
Dalan iki mipe gabah. Mipe iwak, mipe terasi. Sehingga orang terganggu. Sepeda motor itu prang no dalan. Mengganggu di jalan. Padahal iman yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan di jalan. Kok ya ono gitu orang Islam yang katanya beriman ya malah wong di jalan. Waktunya orang istirahat pula. Gitu, mengganggu di jalan dengan knalpotnya. Ya. Mengganggu di jalan dengan knalpot dari mulutnya juga. Gitu. Mulutnya knalpot. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan ini stressingnya di sini dibawakan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian daripada iman. Di mana kita orang-orang yang beriman di dalam bergaul, hendaknya kita bisa merealisasikan iman kita dengan punya rasa malu. Malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Malu untuk menzalimi teman. Malu untuk ya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Mungkin itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji, kita ambil ibrahnya dari hadis-hadis dan ayat yang mampu kita baca. Semoga ada manfaatnya untuk diri sendiri, saya khususnya, dan juga antum sekalian. Dan marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.